sampai inhina, sampai keadaan ruku. Apakah itu dianjurkan? Kata Rasulullah, qala la, enggak boleh. Kalau hadis ya begitu, tidak ada hukum yang halal haram dan lain sebagainya. Halal haram itu kan nanti setelah ijtihadnya ulama, setelah hukum daripada para ulama. Di dalam kitab Fathul Mu'in ya, di dalam kitab I'anatul Talibin juz 4 halaman 220. Alhasil hukumnya inhina, ruku kepada makhluk itu hukumnya apa? Nah, ini diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, annal inhina li makhluqin kama yuf'alu inda mulaqatil udhama haramun indal itlaq. Ya, inhina, ruku, memberi penghormatan dengan merukukkan badan, membungkukkan badan sampai dalam posisi, sampai keadaan seperti ruku, itu sebagaimana yang dilakukan ketika bertemu dengan orang-orang besar, itu hukumnya adalah haram, hukumnya tidak boleh ketika itlak, tidak ada niat apa-apa. Itlak itu artinya tidak ada niat mengagungkan, ya tidak ada niat apa-apa, itu kena hukum haram. Ya. Lanjut, beliau melanjutkan, au qasada ta'dimahum la ta'dimillah ta'ala. Atau inhinanya, rukuknya tadi tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan mereka, walaupun penghormatannya tidak seperti ketika sedang memberi penghormatan nyembah Allah, itu juga sudah kena hukum haram. Ini kalau Fathul Mu'in ya, kalau Syekh Abi Bakar Sato di Fathul Mu'in hasilnya begitu. Jadi inhina secara mutlak, memberi penghormatan dengan rukuk secara mutlak kepada makhluk ketika bertemu, sebagaimana yang sering dilakukan ketika bertemu orang-orang besar, itu hukumnya haram bila tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat menghormati, juga tidak ada niat apapun nyembah, tidak ada niat hormat kepada manusia, juga tidak ada niat apa-apa, hukumnya haram. Atau niatnya adalah memberi penghormatan kepada makhluk, tetapi penghormatan yang tidak seperti penghormatan kepada Allah, itu juga kena hukum haram. Itu juga kena hukum haram. Tapi kalau memberi penghormatannya seperti mengagungkan Allah, itu bisa kafir, itu bisa murtad. Ini kata beliau ya. Wa kafara in qasada ta'dimahum ka ta'dimillahi ta'ala. Dan bahkan bisa sampai wa kafara in qasada ta'dimahum wal iyadu billah. Bahkan bisa kafir, bisa murtad bila ruku inhina tadi ditujukan dengan tujuan untuk mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang diangkat oleh Syekh Abi Bakar Sato di dalam kitab I'anah juz 4 Shahifah 220 itu apa? Ruku, memberi penghormatan kepada orang dalam bentuk ruku secara umum itu hukumnya haram. Paling minimal hukumnya haram. Yaitu bila tujuannya adalah memberikan penghormatan tetapi tidak seperti penghormatan kepada Allah, yaitu bila tanpa ada tujuan apapun, itu hukumnya haram. Adapun bila tujuannya sampai mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan kepada Allah, maka hukumnya bisa sampai kufur, wal iyadu billah min dzalik. Ini keterangannya Syekh Sato ya, saya bacakan referensinya. Walhasil annal inhina li makhluqin kama yuf'alu inda mulaqatil udama haramun indal itlaq au qasada ta'dimahum la ka ta'dimillahi ta'ala. Wa kafaru in qasada ta'dimahum kata wa kafaru in qasada ta'dimahum kata dimillahi ta'ala. Dan bisa kafir kalau memang tujuannya adalah sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi Syekh Sato ya. Lalu kita ingin perbandingan hukum di antara kalangan ulama. Apakah ada hukum yang lain ya? Apakah ada hukum yang lain menurut ulama apakah ada hukum yang artinya bagaimana pendapat ulama yang lain selain Syekh Abi Bakar Sato ini ya. Pengarang kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin menerangkan ya. Wa minal bid'ah al muharramah al inhina indal liqa bi hayatir ruku. Sama. Wa minal bid'ah al muharramah, tergolong dari bid'ah yang haram adalah al inhina bi hayatir indal liqa bi hayatir ruku. Ya, kita memberi penghormatan ketika ketemu sampai ke dalam posisi ruku, itu minal bid'ah al muharramah. Syarah Riyadhus Shalihin menerangkan begitu. Kalau Syekh Sato tadi sudah jelas hukumnya haram, minimal haram, bahkan bisa
kufur kalau tujuannya seperti mengagungkan Allah. Ya. Qala Ibnu Salah, nah kalau sujud bagaimana? Kalau ruku hukumnya minimal adalah haram, kalau sujud bagaimana? Qala Ibnu Salah, berkata Imam Ibnu Salah, yahrumu as-sujud baina yadayil makhluk ala wajhi ta'dhim. Wa in qasada bisujudihi Allah Ta'ala. Imam Ibnu Salah mengatakan hukum sujud kepada makhluk adalah hukumnya haram, walaupun sujud kepada makhluk tadi dengan tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ini jadi kita mentok-mentoknya kita itu hanya menukil pendapatnya ulama, jangan menyampaikan pendapat dari akal sendiri, sampaikan pendapat ulama. Kalau sampaikan pendapat sendiri, ya semua orang punya pendapat, jadinya enggak ngaji, jadinya enggak syariat yang dibicarakan, pendapat orang. Kalau syariat, sampaikan hadisnya Rasulullah, sampaikan Al-Quran, sampaikan pendapatnya para ulama yang kredibel, yang memang sudah terpercaya. Jadi apa kata Imam Ibnu Salah? Ya, hukumnya haram sujud kepada makhluk walaupun tujuannya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala wajhi ta'dim. Ya, yahrumu as-sujud baina yadayil makhluk ala wajhi ta'dim wa in qasada bisujudihi Allah Ta'ala. Hukum haram sujud kepada makhluk apabila tujuannya adalah mengagungkan, walaupun dia tujuannya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hukumnya haram. Ya, bahkan bisa syirik nanti kalau tujuannya tidak, kalau tujuannya mengagungkan seperti mengagungkan kepada Allah. Rukuk saja bisa kufur kalau tujuannya mengagungkan seperti mengagungkan Allah, sujud lebih parah lagi. Nah, ada pertanyaan, itu pada zaman Nabi Yusuf para saudara-saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf, termasuk ayah ibunya. Bagaimana? Syariatnya Nabi Yusuf beda dengan syariatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, diterangkan wa ma dzakarahu Allah Ta'ala min qawlihi fi ikhwati Yusuf wa kharru lahu sujjadan. Ketika sudah lama enggak ketemu, kemudian ketemu, mereka memberi penghormatan kepada Nabi Yusuf karena sudah menjadi raja sekaligus nabi, dengan bersujud juga karena sebagai penebusan dulu pernah salah sama Nabi Yusuf, bersujud. Apa jawabnya? Fadzalika syar'u man qablana wa huwa laisa bisyar'in lana. Itu adalah syariat umat-umat terdahulu dan bukan syariatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya baginda Nabi tidak boleh sujud kepada makhluk. Tapi ingat, kalau mencium kaki ibu, mencium kaki orang alim bukan sujud, itu beda ya. Itu bukan sujud, itu mencium, hukumnya sunnah, boleh. Ada hadisnya. Banyak itu, kalau itu hadisnya banyak. Jadi mencium tangan, mencium kaki itu sunnah dan itu bukan sujud. Itu tidak sujud ya, itu bukan sujud. Karena dia nunduk, tidak tujuan sujud. Kalau sujud kan tujuannya sujud. Mung di dalam sujudnya, akan tetapi di dalam sujudnya ada kalanya dia niatnya memberi takdim, ada kalanya takdimnya manusia, dari kata takdimnya karena seperti takdim kepada Allah, kan itu niatnya. Tapi kan prakteknya sudah jelas sujud, ya kan? Praktek orang sujud dengan mencium kaki ibu, mencium kaki kiai, mencium kaki orang soleh, mencium kaki cucunya baginda Nabi, hukumnya sama apa betul? Jelas beda. Prakteknya aja udah beda, niatnya aja udah beda, ya kan? Nah, itu tidak masalah. Karena itu ada dalilnya sendiri, jangan dicampur adukan, ya. Itu boleh kalau itu. Yang tidak boleh apa? Sujud. Pak Ustadz, sering saya melihat itu kalau ada orang-orang di TV apa di mana apa di YouTube itu, ketika dia berhasil terpilih atau sukses atau gol atau menang, dia sujud dapatnya. Itu sujud apa Pak Ustadz? Itu sujud ngawur gitu ya. Bukan sujud syukur, tapi sujud ngawur. Karena sujud syukur itu ada syarat rukunnya. Sujud syukur itu harus menutup aurat. Itu menutup aurat boten. Harus menghadap kiblat. Itu menghadap kiblat boten. Harus di tempat yang suci. Itu di tempat suci napa boten, belum tentu suci. Jadi itu bukan sujud syukur alias sujud ngawur. Nggih. Karena sujud syukur itu harus ada syarat rukunnya. Harus punya wudu. Niku punya wudu napa mboten? Ya. Lah terus bagaimana solusinya Pak Ustadz kalau
dapat nikmat yang besar, pengen sujud syukur, kamu ambil wudhu, tutup aurat seperti ketika mau sholat, menghadap kiblat, sujud sekali, itu namanya niat sujud syukur. Bacaannya terserah, subhana rabbiyal a'la boleh, atau bacaan tertentu boleh. Yang jelas yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di, ya katakanlah di TV apa di mana, itu bukan sujud syukur ya, itu sujud ngawur. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat rukunnya yang ditetapkan oleh syariat. Apa Pak Ustadz? Tidak menutup aurat, tidak menghadap kiblat, tidak punya wudhu, tidak di tempat yang suci. Nah, laras mboten? Ya, jadi kalau jenengan punya nikmat yang besar dari Allah, pengen sujud syukur, harus lakukan dulu syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syaratnya sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, punya wudhu di tempat yang suci dan lain-lain. Ngoten nggih? Lanjut, apa namanya? Tadi hukum inhina sudah ya. Hukum inhina kalau menurut Imam Ibnu Shalah, juga menurut Al-Hasil yang diterangkan oleh Syekh Abi Bakar Sato itu ya. Hukum inhina menurut Syekh Abi Bakar Sato Ad-Dimyati Fathil I'anatul Talibin, ataupun di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yaitu Dalilul Falihin, hukum inhina itu hukumnya haram gitu ya, bahkan bisa sampai kufur kalau tujuannya seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada napa mboten Pak Ustaz? Hukum ina ya inhina itu ruku ya, memberi penghormatan kepada orang tapi dalam keadaan ruku. Ada napa mboten hukum yang lebih ringan? Inhina tapi tidak sampai haram. Ada napa mboten ya? Ada juga, akan saya carikan pendapat fuqaha yang tidak sampai haram. Di dalam kitab Bughyah ya, kitab Bughyatul Mustarsidin yang tadi itu mengatakan mas'alatun ya. Wa afta an-Nawawi bi karahatil inhina. Jadi Imam Nawawi berfatwa kalau inhina, memberi penghormatan kepada orang dengan posisi sampai ruku, itu hukumnya makruh. Ini pendapat yang paling ringan. Jadi kalau tidak ada tujuan apa-apa di sini bisa makruh. Tapi pendapat yang lain sampai bisa haram. Tadi dua referensi ya, di I'anah maupun di dalam Dalilul Falihin itu sampai haram. Rukuk tok padahal memberi penghormatan kepada orang lain sampai rukuk. Tapi kalau sujud itu minimal rendah-rendahnya adalah haram. Tapi kalau rukuk ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sampai bisa kufur kalau tujuannya mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah. Intinya rukuk lebih ringan ya. Variasi hukumnya ada yang makruh atau ada. Tapi kalau sujud variasi hukumnya minimal haram. Akan tetapi sujud mencium kaki ibu, mencium kaki guru, mencium kaki orang alim, mencium kakinya sayyid keturunannya Rasulullah, itu bukan sujud, beda ya. Itu aja. Satu lagi pembahasan yang akan saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak ya, tapi waktunya sudah sempit. Ini sedikit. Lalu bagaimana hukumnya mencium tangan? Mencium tangan orang alim. Hukumnya mencium tangan orang alim itu bagaimana? Gitu ya. Mas'alatun hal takbilu aidi sadah ala syaraf sunnatun aw mubah aw makruh. Apakah mencium tangan orang alim, orang soleh, orang sayyid keturunannya Rasulullah itu mubah atau makruh atau sunnah? Qala fi Fathil Mu'in wa afta an-Nawawi wa qala fi Fathil Mu'in wa afta an-Nawawi bi karahatil inhina wa taqbili yadin aw rijlin la siyama lin hawi ghaniyin li hadis man tawadda li ghaniyin dhahaba thulutha dinihi. Kalau mencium tangan tadi yang dicium adalah orang kaya ya, itu hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Karena ada hadis man tawadda li ghaniyin dhahaba thulutha dinihi. Man tawaddu'a lil ghaniyyin dhahaba thulutha dinihi. Siapa orang tawadhu, merendahkan dirinya kepada orang kaya, maka 2/3 dari agamanya hilang. Ya. Kok bisa begitu Pak Ustadz ya? Iya. Ya. Jadi kalau tawadhu itu bukan kepada orang kaya. Tapi ya jangan direndahkan juga. Oh berarti diremehkan aja? Enggak juga, enggak boleh. Ya, kalau meremehkan enggak orang kaya, enggak orang miskin, sesama muslim mboten angsal. Ini kan memberi penghormatan sebagaimana laksana memberi penghormatan kepada orang alim, enggak boleh.
Kalau mau tawadhu kepada orang alim, kepada orang soleh, kepada orang zuhud, kepada keturunan Nabi, betul nggih? Kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Oh dia orang kaya tapi lebih tua, boleh tawadhu karena memandang lebih tuanya, bukan karena kayanya. Kalau karena kayanya, dhahaba thulutha dini, 2/3 agamanya hilang. Itu kalau tawadhu cium tangan kepada orang kaya karena kayanya, maka hukumnya makruh. Hadisnya 2/3 dari agamanya hilang, bukan 1/3, 2/3. Kalau 100% berarti 2/3-nya sekitar 66 ya, koma berapa ya, 66 ya, sekitar itu ya, 0,666 lah, karena 2/3. Jadi lebih dari 50% yang hilang agamanya, tinggalnya 1/3 agamanya hilang yang lain. Pak Ustadz, nggak usah hilang aja agamanya udah kurang, repot mana tambah hilang mana ente lah. Wayundabu dalika linnah bisolahin. Tapi cium tangan, cium kaki kalau karena kesolehannya orang soleh, hukumnya sunnah, yundabu. Au ilmin karena ilmunya, au syarafin karena kemuliaannya, dia orang sayyid keturunannya Rasulullah, maka hukumnya sunnah. Apa dalilnya Pak Ustaz? Li'anna Aba Ubaidah qabbala yada Umar radhiyallahu anhuma. Karena sahabat Aba Ubaidah itu mencium tangannya sahabat Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar ibn Khattab itu kibarus sahabat, pembesar sahabat, yang disepuhkan, yang dituakan, yang alim ya. Makanya itu berarti kan mencium karena ilmunya, karena alimnya, karena kesolehannya dan lain-lain. Itu hukumnya sunnah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang sunnahnya mencium tangan orang alim di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bisa dicek sendiri. Mukatan kemauan, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum, barangkali ada salah ucap atau kurang sopan atau sabqul lisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.